Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis yang telah kami buat. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama, Ida Ayu Prajna Sanistiawati, NIM 19020135511. Yang kedua, Nimadi Yuli Artini, NIM 19020135555. Yang terakhir, Niketut Eriani, NIM 19020135556. Di sini kami membuat studi kelayakan bisnis mengenai bisnis butik, yaitu Butik Kamala. Adapun beberapa bab yang akan kami presentasikan, yaitu pendahuluan, yang kedua tahapan studi kelayakan bisnis, yang ketiga aspek pemasaran, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir aspek keuangan. Langsung saja yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang kami mendirikan Butik Kamala. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap busana kebaya, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha butik kebaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bali. Usaha bisnis Butik Kamala ini berdiri atas kerjasama serta keinginan kami yang memiliki hobi dan kegemaran yang sama dalam bidang fashion busana kebaya. Dengan begitu, kami mencetuskan dan mendirikan sebuah usaha butik yang dinamakan Butik Kamala, kebaya khas Bali yang berdiri di Bali dengan lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan tentang mode, tetapi masih minim dalam mempromosikan pentingnya kebutuhan fashion yang baik dan berkualitas bagi masyarakatnya. Selanjutnya, tujuan pendirian usaha. Tujuan dari pendirian usaha butik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan busana kebaya yang semakin hari semakin meningkat dengan model-model terbaru dan elegan. Selain itu, kami melihat usaha butik ini cukup menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan lokasi toko yang strategis, kebaya yang tersedia juga berkualitas serta pelayanan yang juga sangat nyaman. Selanjutnya bab kedua, tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menentukan jenis produk, bahan produk, dan spesialisasi produk. Langkah pertama yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah menentukan jenis produk, bahan produk, dan spesialisasi produk. Hal ini termasuk dalam tahapan awal sebelum menjalani bisnis. Yang kedua, melakukan survei pasar sederhana. Kemudian langkah kedua sebelum memulai bisnis butik adalah melakukan survei pasar atau konsumen. Hal ini menjadi penting karena dengan melakukan survei pasar kita dapat melihat apa yang sedang konsumen cari dan minati saat ini. Yang ketiga, tentukan tempat jualan, media jualan, serta nama brand. Langkah ketiga sebelum membuka suatu usaha butik adalah mengenai tempat jualan, media jualan, serta nama brand yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan nama Butik Kamala. Untuk tempat jualan sendiri, usahakan mencari tempat yang strategis untuk membuka butik. Di sini kami memilih lokasi di Jalan Kesatria, nomor 16X, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Karena tempat ini tergolong sangat strategis, terletak di daerah perkotaan, dan dekat dengan kantor-kantor dan sekolah. Kemudian untuk media jualan juga tergolong penting. Pada tahap ini kami menentukan media jualan yang digunakan untuk promosi, yaitu media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang keempat, menyusun strategi marketing yang kuat dan baik. Ketika membuka usaha butik, pastikan bahwa telah menyusun suatu strategi marketing yang baik. Marketing di sini adalah meliputi strategi promosi serta pemasaran produk yang akan dilakukan. Yang kelima, tentukan harga. Dan langkah terakhir adalah penentuan harga. Tahap ini sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha karena salah penetapan harga tentu akan menyebabkan kerugian bagi suatu usaha. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Teriani. Di sini saya akan membahas bab 3 tentang aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi. Butik ini berada di daerah perkotaan sehingga pelanggan pun akan terus meningkat serta lokasinya sangat mudah diakses karena berdiri di pinggir jalan raya. Kemudian yang kedua, penetapan harga.
Adapun jenis produk yang pertama adalah kebaya polos biasa, yaitu dengan harga berkisar antara Rp130.000 sampai dengan Rp150.000. Kemudian yang kedua, kebaya modifikasi atau kebaya payet, yaitu dengan harga berkisar antara Rp200.000 sampai dengan Rp250.000. Kemudian yang ketiga, kain kebaya, yaitu dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp200.000. Kemudian target atau segmen pasar yang dituju. Gambaran karakteristik pembeli atau pelanggan. Yang pertama, pegawai pemerintah, perkantoran, serta masyarakat umum. Dalam hal ini, pegawai pemerintah, guru, atau karyawan kantor, serta masyarakat tentu membutuhkan yang namanya kebaya, baik digunakan untuk ke pura pada saat sembahyang, digunakan setiap hari Kamis sesuai dengan peraturan pemerintah, atau untuk acara tertentu seperti kundangan. Yang kedua, siswa, mahasiswa, atau remaja putri. Sama halnya dengan pegawai, siswa atau mahasiswi remaja putri juga menjadi target penjualan usaha kami karena mereka juga membutuhkan kebaya untuk dikenakan pada saat sembahyang, apalagi banyak remaja putri yang selalu ingin tampil dengan model kebaya baru dan terlihat cantik dengan kebaya. Hal ini akan memberikan peluang yang bagus bagi usaha kami. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan bisnis atau analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu yang pertama, fasilitas dan pelayanan yang nyaman. Yang kedua, senantiasa melakukan inovasi terhadap kebaya. Yang ketiga, tenaga kerja yang telaten. Yang keempat, lokasi pendirian usaha yang strategis. Kemudian yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada banyak budaya barat yang dapat menekan ide kreatif. Yang kedua, harga yang menjadi pertimbangan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, suasana kenyamanan dan pelayanan toko yang dapat menjadi peluang agar konsumen merasa nyaman dan berkunjung kembali. Kemudian yang kedua, model dan desain kebaya yang selalu update dapat menarik minat konsumen. Yang ketiga, threat atau ancaman, yaitu banyak toko yang menjual produk yang sama akan menjadi ancaman. Namun hal ini bisa diatasi dengan strategi yang telah direncanakan. 4. Aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan. Dalam aspek manajemen, langkah pertama yang kami lakukan adalah merencanakan untuk melakukan promosi melalui media sosial dengan menawarkan berbagai gambar atau foto kebaya dengan model dan warna yang cantik, elegan, dan semenarik mungkin agar menarik perhatian para customer. Yang kedua, pengorganisasian. Yang pertama ada pemilik, kemudian admin, lalu ada staf toko 2 orang. Kemudian, aspek manajemen, tabel deskripsi tugas dan kompetensi personalia butik, yaitu yang pertama ada pemilik, deskripsi tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha, yang kedua melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan, yang ketiga mengadakan training anggota, yang keempat mengambil keputusan strategi terhadap segala kemungkinan dalam proses usaha. Adapun kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama mampu mengkoordinasikan segala sumber daya yang ada, yang kedua berpengalaman dalam bidang bisnis, yang ketiga kemampuan menganalisis kemungkinan yang akan dihadapi dalam suatu usaha, yang kedua ada admin. Adapun deskripsi tugasnya adalah mencatat dan memeriksa status data penjualan, yang kedua mengupdate stok barang di online shop, yang ketiga menginput data penjualan sehari-hari, yang keempat melayani chat dan keluhan konsumen di online shop, membuat laporan keuangan bulanan. Kemudian kompetensi harus dimiliki, yang pertama kemampuan membangun dan menguasai sistem pasar serta tindak lanjut sebuah usaha, yang kedua menguasai sosial media dan sistem penginput data. Kemudian yang ketiga ada staf toko, adapun tugasnya adalah membantu para pelanggan untuk membeli produk di butik serta melayani para konsumen. Kemudian kompetensi harus dimiliki mampu berkomunikasi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Pratnya Sanisjawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan karyawan butik adalah minimal lulusan SMA dengan mengutamakan karyawan yang berpengalaman dalam bidang fashion, karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk membantu pemilik menjalankan usaha pendirian butik. Yang kedua, cara menganalisis. Cara menganalisis atau menseleksi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha pendirian butik, yaitu yang pertama, membuat selembaran informasi lowongan pekerjaan.
Yang kedua, menyampaikan persyaratan berkas permohonan pekerjaan. Yang ketiga, panggilan untuk wawancara. Yang keempat, keputusan penerimaan yang didasarkan pada kelengkapan berkas persyaratan. Yang kelima, evaluasi kerja. Yang keenam, pengembangan SDM atau pelatihan. Yang ketujuh, sistem kompensasi. Dan yang terakhir, ketentuan tentang keputusan kerja. Aspek keuangan, yaitu yang pertama, rencana pembelanjaan dan sumber dana, yaitu dari modal pribadi sejumlah 50 juta rupiah. Yang kedua, rencana kebutuhan dana, yaitu biaya pembelian kebaya dari supplier. Yang pertama, pembelian kain kebaya sejumlah 40 pieces, harga satuannya Rp100.000, jadi totalnya 4 juta rupiah. Yang kedua, pembelian kebaya polos biasa dengan jumlah 40 pieces, harga satuannya Rp100.000 dengan total menjadi 2 juta rupiah. Yang ketiga, itu pembelian kebaya payet sejumlah 30 pieces, harga satuannya Rp150.000, jadi totalnya Rp4.500.000. Jadi total keseluruhan dari biaya pembelian kebaya dari supplier yaitu Rp10.500.000. Baik, selanjutnya yaitu biaya operasional. Yang pertama ada biaya sewa bangunan sebesar Rp6 juta. Selanjutnya biaya dekor ruangan sebesar Rp3 juta. Pembelian komputer sebesar Rp3 juta. Pembelian boneka manekin Rp1.500.000. Pembelian lampu penerangan Rp500.000. Pembelian gantungan baju Rp500.000. Pembelian AC Rp2 juta. Pembelian meja Rp500.000. Pembelian kursi Rp250.000, pembelian rak baju Rp3.600.000, biaya listrik dan air Rp300.000, pembelian alat tulis Rp500.000, gaji karyawan sebesar Rp4 juta, dan biaya lain-lain sebesar Rp500.000. Jadi total dari keseluruhan biaya operasionalnya adalah Rp26.150.000. Jadi kesimpulannya, biaya keseluruhan dari pembelian produk atau kebaya dan biaya operasional menjadi Rp36.650.000 dengan modal utama Rp50 juta. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Yang pertama, proyeksi pendapatan penjualan yaitu pendapatan per hari sebesar Rp800.000 dan pendapatan per bulan sebesar Rp800.000 dikali 30 sama dengan Rp24 juta, dan pendapatan per tahun sama dengan 24 juta dikali dengan 12 mendapatkan hasil 180 juta rupiah. Selanjutnya, laba atau rugi. Pendapatan sebesar 180 juta rupiah dikurang dengan pengeluaran 36.650.000 rupiah menjadi 143.350.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan butik kebaya Kamala sebesar Rp143.350.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup presentasi ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.